Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ummul Habibah Al-Ula. Saya dari kelas PBAC. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai variasi pola interaksi dan aktivitas siswa. Dalam pola interaksi ini, guru bukan satu-satunya sumber informasi atau pengetahuan di kelas, tetapi guru berperan sebagai yang pertama sebagai moderator, yang kedua sebagai pembimbing, dan yang ketiga sebagai motivator. Yakni motivator di sini guru memberikan motivasi kepada siswa, misalkan ketika siswa nilainya turun atau rendah dan mungkin semangat belajarnya berkurang. Nah, di situ guru memberikan motivasi terhadap siswa. Selanjutnya beberapa aktivitas siswa, yaitu yang pertama aktivitas fisik, aktivitas mental, aktivitas verbal, aktivitas nonverbal. Aktivitas siswa tersebut dapat berupa yang pertama mendengarkan informasi. Mendengarkan informasi tersebut bisa berupa informasi pengetahuan yang disampaikan oleh guru, kemudian menelaah materi atau memahami materi yang belum dipahami. Kemudian bertanya. Nah, di situ siswa bertanya kepada guru, mungkin ada materi atau pertanyaan yang belum dipahami. Kemudian menjawab pertanyaan, kemudian membaca, kemudian berdiskusi. Berdiskusi ini sering dilakukan siswa dengan teman lainnya untuk berdiskusi atau menyelesaikan materi yang belum dipahami. Kemudian berlatih atau mengerjakan tugas atau soal, kemudian memperagakan atau menerapkan atau mempraktekkan. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai prinsip pengembangan variasi stimulus. Dalam menerapkan dan mengembangkan variasi stimulus dalam pembelajaran harus memperhatikan prinsip-prinsip tertentu agar variasi yang diterapkan atau dikembangkan tersebut bisa berguna secara efektif dan efisien. Antara lain yaitu yang pertama tujuan, yang kedua fleksibel, yang ketiga kelancaran dan berkesinambungan, yang keempat logis, dan yang kelima pengelolaan yang matang. Tujuan yaitu variasi stimulus yang diterapkan dan dikembangkan dalam pembelajaran harus memiliki tujuan yang jelas. Kemudian fleksibel, yaitu variasi stimulus yang dikembangkan harus bersifat luas dinamis. Kemudian kelancaran dan berkesinambungan, yaitu variasi atau setiap variasi yang dikembangkan dalam pembelajaran harus memperlancar proses pembelajaran. Kemudian logis, yaitu variasi stimulus yang diterapkan dan dikembangkan harus logis, wajar, efektif, efisien, tidak dibuat-buat, dan bukan sesuatu yang dipaksakan. Kemudian pengelolaan yang matang, yaitu penerapan dan pengembangan stimulus dalam pembelajaran sebelumnya harus direncanakan secara matang sehingga dapat diproyeksikan efektivitas dan efisiennya dalam menunjang terhadap proses dan hasil pembelajaran. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.